Murid Xiao Chen berhasil membangkitkan kelas langka, jiwa tempur sisik naga. Setelah bencana besar pasti ada berkah. Ditabrak keberuntungan besar. Setelah dunia ini berubah menjadi tempat ujian, aku akhirnya akan terbang tinggi. Kenapa malah jiwa tempur sisik naga? Jiwa tempur sisik naga itu kelas sampah. Serangan permanen hanya 1 poin, tidak akan pernah bisa ditingkatkan. Kelas dengan serangan hanya 1 poin selamanya. Mungkin hanya dia seorang. Memang langka. Serangan 1 poin bahkan monster level 1 pun tak bisa dibunuh. Lucu sekali, sampah langka. Kemarin masih pamer padaku, hari ini ketahuan aslinya. Namaku Xiao Chen. Sebulan lalu pindah ke dunia ini. Lebih dari 10 tahun lalu. Sistem taman segala dunia tiba di seluruh dunia. Manusia mendapatkan kekuatan untuk membangkitkan kelas. Awalnya para kelas tidak dianggap penting. Sampai seorang kelas selamat tanpa cedera dari ledakan nuklir. Pemerintah berbagai negara mulai sangat memperhatikan, dan mulai dari akar masalah, mengendalikan batu asli kebangkitan untuk menguasai para kelas. Aku ini yatim piatu yang pindah dunia. Bisa dapat sedikit hadiah tidak? Terdeteksi sistem taman segala dunia telah aktif. Sistem tak terbatas sedang pencakupan selesai. Asyik, mana mungkin orang pindah dunia tanpa sistem? Karena dunia ini sudah ada taman segala dunia, sistem tak terbatas tidak bisa melawannya sebelum energi pulih. Hanya bisa memberikan bantuan terbatas pada Tuan. Sekarang Tuan bisa memilih salah satu bantuan berikut. Tingkatkan satu skill secara permanen. Buat efeknya berlipat ganda. Bangkit ulang sekali. Bangkit ulang. Kalau gagal bangkit langsung jadi orang biasa. Tidak, tingkatkan skill jiwa tempur sisik naga yang suram. Fisik, kekuatan 5, kelincahan 5, kecerdasan 6, serangan 1, pertahanan fisik 4, pertahanan sihir 4, skill duri berduri. Pasif level 1 memantulkan 10% serangan atribut apapun. Skill Koko seperti batu. Pasif level SWAT mengurangi 10% serangan atribut apapun. Sekarang aku kekurangan cara membunuh monster. Sistem tingkatkan skill duri berduri. Pasif level 1 memantulkan 20% serangan atribut apapun. Peningkatan berhasil. Damage pantulan skill naik dari 10% menjadi 20%. Energi sistem tak terbatas akan segera tertidur. Pantulan 20%. Cukup asal aku cukup keras. Bisa membunuh semua monster dengan pantulan. Formasi tempur kayu besi 3 sudah siap. Bawa pemula 1 jarak dekat, 1 jarak jauh. 5 orang senior bawa pemula. Tim pedang kari 3 pemula kelas fisik. Kakak sihir bayar. 1 bawa 4 cari 4 bayi pemula yang mau naik level. Cepat lihat. Itu ya jiwa tempur sisik naga Xiao Chen. Serangan permanen 1 poin. Yang serangan 1 poin itu masih datang genjen. Mau mati lawan semut saja butuh waktu lama. Hahaha. Xiao Chen, aku Ning Wan. Kamu tidak ingat aku. Dulu kamu pernah kirim surat cinta padaku. Mau aku ajak kamu tim? Tidak perlu. Pamer apa? Sampah dengan serangan 1 poin. Telah memasuki dungeon pemula. Hutan pemula monster. Level 110. Terdeteksi pertama kali masuk dungeon, hadiah perisai kayu 1. Pantasan pemula, atribut perlengkapan sangat jelek. Tapi pertahanan yang dia tambah justru yang kubutuhkan. Kelinci mata merah level 1, SP 200, serangan fisik full. Damage pantulan 1 point. Artinya dia perlu memukulku 200 kali. Serangan 4 lawan pertahananku 5. Tidak tembus pertahanan artinya. Kalau terus lari akan lepas dari agro. Dan dengan tingkat monster di area ini, menarik lebih dari 10 kelinci mata merah sudah batas. Kamu telah membunuh kelinci mata merah, dapat XP 1, koin tembaga 3. Kamu telah membunuh kelinci mata merah, dapat XP 1, koin tembaga 5. Haha. Kecepatan membunuh monsterku tidak kalah dari yang lain. Lanjut. XP-mu mencapai 100%. Level telah naik ke tahap tat. Level 1 dapat 5 poin atribut bebas. 1 point skill. Poin skill tidak perlu dikir. Langsung ke duri berduri. Atribut terpentingku adalah pertahanan. Jadi semua poin atribut ke fisik.
Penambahan berhasil, duri berduri level 2. Pasif memantulkan 22% serangan atribut apapun. Skill yang dimodifikasi memang berbeda. Normalnya hanya naik 1%. Sekarang naik 2%. Lanjut membunuh sampai akhir zaman. Level naik ke level 2. Level 3, 4, 5. Level 10. Level 15, kamu telah mengaktifkan skill kebangkitan jiwa tempur. Kebangkitan jiwa tempur level 1 aktif, cooldown 1 jam. Setelah aktif, konsumsi 10 MP per detik. Gunakan satu skill yang sudah dikuasai. Efek meningkat 50%. Maksimal bertahan 10 detik. Wah, duri berduri level 15 memantulkan 50% serangan. Kalau pakai skill ini, jadi memantulkan 99%. Kalau ini dinaikkan ke level maksimal, kamu naik ke level awareness dalam 1 jam, mencapai prestasi. Ahli naik level, dapat hadiah prestasi. Peti prestasi putih 1. Setelah dibuka, bisa dapat perlengkapan kualitas ungu ke atas secara acak. Perlengkapan ungu ke atas. Buka, perisai bulan perak. Perlengkapan langka emas. Senjata utama, pertahanan fisik plus tool. Pertahanan sihir black. Atribut tambahan, pertahanan dasar meningkat 20%. Astaga, atribut dan efek ini. Sekarang panelku. Di dungeon pemula, jalan santai pun terasa lambat. Ini bukan serigala bulan perak biasa. Peringatan hutan pemula. Bos akhir Raja Serigala Bulan Perak telah muncul. Raja Serigala Bulan Perak level 50, TPM. Serangan fisik 60, pertahanan fisik 60, pertahanan sihir pu. Serangan ini tidak bisa menembus pertahananku. Untuk skill Moonlight Howl menyebabkan damage fisik. Dan memiliki kemungkinan memberikan efek ketakutan, membuat musuh tidak bisa mengendalikan diri dalam waktu singkat. Hanya bisa lari ketakutan selama skill berlangsung. Pertahanan dan serangan Silver Moon Wolf King akan meningkat secara signifikan. Shadow Moon Assault meluncur ke target musuh dengan kecepatan sangat tinggi selama proses penyerangan, menyebabkan damage fisik beruntun pada musuh di sepanjang jalan. Dan setelah mencapai posisi target, melancarkan serangan kuat. Jika target musuh tidak dikalahkan, akan terkena efek cacat. Moonlight Domain. Di dalam domain, semua atribut Wolf King meningkat drastis. Sementara itu, musuh di dalam domain menerima damage sihir berkelanjutan dan memiliki kemungkinan efek diam. Jika jumlah musuh di dalam domain banyak, akan mendapat perisai serapan perburuan. Ketakutan cacat diam. Aku hanya berdiri diam dipukul. Efek negatif ini tidak berguna sama sekali. Benji, kita sudah level 9. Sepertinya di antara pendatang baru ini, kita yang paling cepat naik level. Penyihir cepat membunuh monster, tapi harus isi ulang mana. Sedangkan kombinasi kita punya stamina tak terbatas. Besok kita bisa masuk ke area level tinggi. Orang-orang biasa itu pasti masih berkutat di hutan pemula. Kali ini, aku harus masuk akademi prajurit dengan kekuatan terkuat. Penj, kau yang terbaik. Ayo lanjutkan. Cepat naik ke level 9 biar bisa pulang tidur. Tidur itu enak. Ah, jangan takut, Sanjay, suara ini. Seseorang sedang melawan Silver Moon Wolf King sendirian. Keren sekali. Seberapa kuat dia? Sampai bisa melawan Silver Moon Wolf King sendirian. Apa dia legenda kelas langka? Mustahil, benar-benar mustahil. Itu si sampah. Gerakannya cukup gaya. Sayangnya aku tidak perlu bergerak. Skillku juga diblokir. Aku yang tidak punya skill, apa yang blokir? Ini daya Moonlight Howl. Skill ini bisa meningkatkan serangan Wolf King. Jika Silver Moon Wolf King punya serangan fisik 90, meningkat 50%, bisa menembus pertahananku. Tidak bisa bertaruh, aku tidak punya skill serangan. Juga tidak punya ramuan pemulihan. Aku harus menarik agro ke batas. Jika tidak bisa membunuh balik, langsung mundur. Penj, mereka mendekat ke arah kita. Ayo cepat lari. Mundur. Serangan Wolf King ini, kita tidak bisa tahan satu pukulan pun.
Xiao Chen benar-benar. Bukankah dia bilang dia hanya punya sedikit serangan? Bagaimana mungkin dia bisa melawan Wolf King? Darah dia dan Wolf King hampir habis. Kita serang dia dibunuh Wolf King. Lalu kita habisi bos yang sekarat. Jika dia membunuh Wolf King, dia jadi milik kita. Bos masih punya 900 darah. Aku punya 48 darah. Kalau begini kemungkinan, sama-sama mati sangat besar. Tapi aku masih punya kartu truf, Battle Soul Awakening. Target Thorn of Thorns. Mana hanya cukup untuk 6 detik. Tapi cukup untuk mengganggu bos. Menang Pengumuman. Professional Knight. Berhasil membunuh bos langka Silver Moon Wolf King. Kamu mendapat 3 medali prajurit, mendapat peti harta prestasi biru. Kamu membunuh Silver Moon Wolf King dan mendapat pengalaman. Xiao Chen, ini kejutan untukmu. 11 damage. Ini damage pantulan sialan. Aku ternyata tidak menembus pertahanannya. Tadi tebasan itu dia ingin langsung membunuhku. Sayangnya aku tidak bisa membunuhnya dengan sedikit serangan. Jika dia tidak memukulku, aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Tunggu. Ada Aid Chen Fen mau ditendang lagi ya kau. Xiao Chen. Jangan terlalu sombong. Pen J, darahnya sudah hampir habis tapi masih sombong. Ada yang aneh pasti ada alasannya. Pasti hanya gertak sambal kau benar. Jika dia benar-benar punya kemampuan, pasti sudah bertindak. Di dungeon, kematian itu biasa. Xiao Chen, di kehidupan selanjutnya ingat jangan sombong. Aku tidak percaya kau bisa terus menunggu. Kau ternyata hanya punya pertahanan, tidak punya serangan sama sekali. Tunggu levelku naik, lihat apakah kau masih bisa. Xiao Shen, aku setuju jadi pakarmu. Xiao Chen, kau akan mati celaka. Yang membunuh Xiao Chen yang asli. Ada Beijian Weningwan. Tuan Taman, aku sudah membalaskan dendammu. Mulai sekarang di dunia ini. Aku hanya untuk diriku sendiri. Pantaskah hitung hasil 35 perak? Digira 9 tembaga, dengan harga pasar 1 tembaga 1 yuan. Perjalanan ini lebih dari 3.500 yuan. Jauh lebih baik daripada kerja kerasku sebelumnya. Armor kulit perisai besi. Peralatan transisi level belasan. Langsung dijual. Silver Moon Shield dan Silver Moon Arm Guard. Keduanya peralatan emas langka. Atribut sangat bagus. Simpan peti ungu jual. Wolfpack. Pemanggilan adalah salah satu skill terpenting pemanggil. Dengan itu, pemanggil manapun bisa langsung terbang. Sayangnya aku tidak bisa menggunakannya, tapi pasti bisa dijual dengan harga sangat tinggi. Kamu telah membuka peti harta prestasi biru. Mendapat golongan skill Silver Moon. Kekuatan, nama Silver Moon Power. Memulihkan 0,4% dari maksimum HP per detik, bisa pulih juga dalam status bertarung. Dalam pertarungan juga bisa pulih darah per detik. Ini skill pemulihan yang paling kubutuhkan harus dipelajari. Meski sekarang pulihnya lambat, tapi seiring naiknya level skill, pasti akan membaik. Astaga Silver Moon Arm Guard. Peralatan emas langka, pertahanan 5 poin, juga meningkatkan 10% pertahanan dasar, cepat pasang. Kamu telah mengaktifkan atribut set Silver Moon, mendapat buff Silver Moon Power. Atribut tambahan Silver Moon Shield dan Silver Moon Arm Guard meningkat 50%. Bagus, Silver Moon Power meningkatkan atribut dasar. Ini bukan peralatan pemula. Ini adalah peralatan akhir yang bisa dipakai sampai mati. Wang Ji hebat, sehari sudah level 6. Pantas saja dia yang bangun sebagai gunslinger. Ini setara dengan penyihir. Kuat sih kuat, tapi boros banget.
Sehari aja beli peluru habis 3 koin perak. Total penghasilanku cuma 5 koin perak. Modal besar, hazel besar. Kalau nggak gitu mana bisa naik cepat. Ngomong-ngomong, menurut kalian di antara pendatang baru ini, siapa yang bakal jadi peringkat 1? Pasti Penny Zoji. Pasti Penny Zoji. Keluarganya kaya raya. Pasti perlengkapan mewah sebelum masuk dungeon. Ramuan pemulihan mana diminum kayak air. Ya, nggak bisa dibandingin. Nggak bisa dibandingin. Hah? Belum tentu. Kalau ada orang miskin yang dapat keberuntungan, dapat senjata dewa. Siapa yang menang di akhir belum pasti. Zoji keluar. Tuan Show, perlengkapanmu terlalu mewah. Naik berapa level sehari? Aku setidaknya level pun. Penyihir pakai perlengkapan ini, farming monster kayak minum air. Ya, hari ini nggak terlalu serius latihan. Baru sampai level 12. Level 12. Ya ampun. Sehari level 12. Ini mau jadi mahasiswa baru nomor 1 di Akademi Prajurit. Level 12 aku kira 5 hari pun nggak sampai level 12. Ya, pasti Tuan Show yang bunuh serigala bulan perak. Selain kamu, siapa lagi yang bisa lakuin tuh? Dapetin bos langka itu. Serigala bulan perak apa? Penguin System. Orang bernama Malam Hitam bunuh serigala bulan perak. Kamu nggak lihat? Malam Hitam. Dia cuma satu penyihir plus 2 penyembuh. Mana mungkin bunuh serigala bulan perak? Damage serigala raya ayah. Cepur penyembuh pun nggak sanggup. Kalau bukan Zouji siapa? Di antara pendatang baru nggak ada yang jago. Bisa tahan damage dan serang. Serang dan bertahan seimbang. Bunuh serigala raja, kita pendekar pedang berat yang paling cocok. Max Mu Chen Fan. Yang jadi fokus utama guild realitas kali ini betul. Apa? Chen Fan mati. Apa karena luka parah setelah bunuh serigala bulan perak? Dikeroyok monster kesil sampai mati. Cuma itu kemungkinannya. Ya, punya potensi tapi apa gunanya? Jenius yang belum tumbuh, sama aja kayak sampah. Hai Guru Zhao. Xiao Chen, aku dengar semua tentangmu. Istirahat sehari udah siap mental? Kenapa hari ini nggak masuk kelas? Akademi prajurit nolak nggak masalah. Masih ada 10 hari lagi ujian masuk. Masuk universitas bagus, masa depan cerah. Jangan terus-terusan murung, masa depanmu penting. Guru Zhou, aku udah jadi profesional. Nggak perlu ikut ujian masuk. Xiao Chen, profesimu itu, Akademi prajurit kemungkinan besar nolak. Anggap aja gagal bangkit, fokus belajar. Guru So, aku udah level plus. Dan udah bunuh serigala bulan perak. Xiao Chen, kalau kamu beneran belum siap mental, istirahat aja di rumah beberapa hari. Tapi ujian masuk wajib kamu ikuti. Bilang jujur, nggak ada yang percaya. Sudahlah. Karena Guru So nggak percaya. Maka di hari ujian nanti, beri dia kejutan besar. Bang Zhao kenapa? Nggak apa-apa, kayaknya aku salah lihat. Dia nggak mungkin capai level pun dalam sehari. Ayo, hari ini target naik ke level 20. Kamu telah memasuki gua gelap. Level monster di dungeon ini adalah 30. 79 poin pertahanan. Kadal mutan level 11, serangan cuma 33 poin. Lawak monster ini cuma buang waktu. Pemanah kerangka level 20. Serangan fisik Kipudu. Ini baru monster yang bagus. Level 20, nggak bisa tembus pertahanan, dan jarak jauh, bisa tarik lebih banyak monster untuk serang aku. Kamu telah membunuh pemanah kerangka, dapat pengalaman TFT, koin tembaga 50. Kamu telah membunuh pemanah kerangka, dapat pengalaman TFT. Kamu telah membunuh pemanah kerangka, dapat pengalaman TFT, koin tembaga 10. Kamu telah membunuh pemanah kerangka, dapat pengalaman TFT, koin tembaga 15. Satu monster 30 pengalaman, level 15 inovasi butuh bersihkan 50 monster. 40 menit naik satu level, efisiensi lumayan. Di sini ayah, pengalaman mencapai 100%. Level telah naik tahap 123. 3 jam akhirnya level 20. 97 poin pertahanan fisik, 60% pantulan damage. Monster level 20 udah nggak cukup.
Satria Kerangka level 34,000 hit. Semampu serangan penampilan lumayan. Lebih keren dari pemanah kerangka. Aneh, Ksatria Kerangka bisa tembus pertahananku. Mana mungkin. Ksatria Kerangka nekat, serangan 108. Monster nekat, HP dan pertahanan, tapi serangan naik 20%. Kira-kira satu dari Soundless Monster, dengan pemulihan H dari kekuatan bulan prak, masih bisa seimbang. Tapi nggak bisa diam aja lagi, harus pantau terus. Kamu telah membunuh Ksatria Kerangka nekat. Dapat pengalaman 90 koin tembaga 26. Pengalaman double kabar baik. Levelmu naik ke Goxenius. Selanjutnya pertahanan. Sekarang meski beberapa monster negata, asal jumlahnya nggak terlalu banyak, nggak masalah. Level 20 mood, 114 pertahanan fisik, monster nekat pun nggak bisa tembus. 11 jam perut kirangkangin. Sampai sini aja hari ini. Bro Gabanggil, orang bias, surga bos minta bawa, bisa angetin ranjang, kakak malam hitam, ajak dong, lampirkan foto stalking hitam, selain Satuid, sisanya semua spam. Semua ditolak. Kamu telah menerima permintaan teman dari Kian Duo. Saudara malam hitam, ada barang, mau jual hubungi aku Kian Duo, harga pasti wajar. Ya, aku mau jual panggilan serigala dan pedang berat satria. Astaga, gulungan skill lulusan pemanggil. Dan pedang berat dengan efek serangan berat. Saudara kamu ini kayak ngerusak sarang bos. Gimana cara bayar? Koin profesional. Gulungan cepat 50 prak. Pedang Sams prak. Harga ini tanya kemanapun, pasti nggak lebih murah. Harga Kian 22 memang sedikit di atas pasar. Niatnya cukup deal. Kamu sudah terima 110 keping prak. Transaksi selesai. Bisnis dengan orang pintar itu praktis. Ternyata benar seorang solo player. Anggota guild besar nggak kekurangan saluran jual. Solo player biasa nggak bisa hasilkan barang bagus. Seperti Hei yang punya skill tapi nggak punya organisasi. Harus dibayar mahal biar jadi pelanggan tetap. 22,900 11 keping. Kerja kantoran biasa. Sebelum 30 tahun, gaji bulanan tembus 10.000 aja susah. Baru 2 hari jadi profesional. Langsung hasilkan puluhan ribu sehari. Semangat kawan-kawan. Hari ini target naik ke level Viasi, level Pista semimpi ayah lu. Naik level segampang itu. Nggak tahu gimana Zoji yang aneh itu latihan. Katanya udah level 18. Satu set perlengkapan dewa plus 2 healer pribadi. Kalau aku punya fasilitas itu. Udah level 20 dari dulu. Ngomong-ngomong, Hei ya yang bunuh Silver Moon Wolf King 2 hari lalu. Siapa sebenarnya dia? Aku analisis. Pasti orang yang udah dilatih guild besar. Sengaja nahan level buat rebut first kill. Sendirian pasti nggak mungkin. Hai, depan itu area monster level tinggi. Lu masuk sendirian mau mati. Ini kayaknya orang bego. Kakak senior hati-hati. Levelmu naik ke Thorn. Skill Battle Soul Revival Act. Setelah pakai skill ini, langsung pulihkan 20% TAP. Tanpa biaya, cooldown 30 menit, pulih 20% TP instant. Satu lagi kartu bertahan hidup. Sempurna, levelmu sudah mencapai 30. Sekarang saluran komunikasi publik area terbuka. Cuma aku seorang. Sepertinya di dungeon ini belum ada yang nyusul levelku. Tempat ini udah nggak efisien harus. Jempa. Peringatan, karena di area ini dalam waktu singkat, terlalu banyak skeleton knight yang mati. Hidden bot sudah aktif. Itu Jempa. Itu Hidden bot, Skeleton General Munkle.
Hidden Bot level 36, Serangan Fisik 120, Skill Undead Holy Sword, Abyssal Charge, Death Glare, Undead Summon, Shadow Shield, Death Black Tortoise, Fisik Santuemi, Sihir Damdi. Pertahanan fisiku 130, pertahanan sihir 125, skill banyak yang norak. Tapi lu nggak bisa tembus pertahananku, bisa dibunuh. Hahaha. Undead Holy Sword Daytime. Lu nggak makan ya? Serangan segini cuma bikin gatal. Famous Charge. Death Glare. Aku nggak perlu bergerak. Shadow Shield. Aku nggak serang lu. Lu serap apa? Cuma ini. Undead Summon. Vegas. Penggumuman Professional High. Berhasil bunuh Hidden Bot Skeleton General. Kamu dapat VF medali prajurit, 1 peti harta ungu. Kamu sudah bunuh Skeleton General, dapat 1 point pengalaman. Perisai Undead, peti ungu dia tuh 2 perak. Tahan 9 tembaga, selesai kerja. Lagi belasan jam. Capek sih beneran capek. Tapi hasilnya juga beneran gede keluar yuk. Ada yang bunuh bot lagi. Undead Knight. Kedengarannya serem. Apa yang perlu heboh? Lihat siapa pembunuhnya. Nama Heye kayaknya pernah dengar. Asta. Bukannya dia yang bunuh Silver Moon Wolf King 2 hari lalu? Selang sehari bunuh lagi 1 Hidden Bot, keberuntungannya keterlaluan. Keberuntungan? Lu tahu apa? Lu tahu Undead Knight level berapa? Level 35, Kuma level 35. Aku bisa pakai 1 skill aja. Dia 2 hari lalu masuk Newbie Forest. Levelnya pasti nggak lebih dari 10. 2 hari waktu. Dari level B sampai bisa bunuh Hidden Bot level 36 sendirian. Lu bisa 2 hari naik 2 pi level lebih. Ini monster apa? Bahkan Necromancer nggak bisa kan? Dia sebenarnya kelas apa? Guild besar mana yang latih? Nggak ada yang tahu. Heye adalah legenda yang muncul tiba-tiba. Termasuk hasil dari Undead Knight. Hari ini halaman 1 touch. Total 347 halaman. Titipatan 700. 3 hari berturut-turut pendapatan harian tembus puluhan ribu. Kedengarannya banyak, tapi untuk beneran perbaiki hidup masih jauh. Perisai Undead, pertahanan fisik tier 2. Pertahanan sihir 30, skill tambahan Undead Shield. 30 pertahanan ganda. Plus skill perisai yang bisa serap dan konversi ekstra. Ini benar-benar dirancang khusus buatku. Pakai butuh kekuatan 20 poin. Sekarang aku baru 10 poin. Cuma selisih 2 level. 1-2 jam doang gampang. Yang lain gratis lihat stocking hitam dan teman minum. Cuma yang ini bilang bayar beneran. Kamu sudah terima permintaan teman dari Hao Mei, saudara Heye, akhirnya kamu setujui. Sekarang level berapa? Kipri lumayan-lumayan. Aku baru level 30. Kalau kamu di atas level 30, kita nggak bisa masuk dungeon yang sama. Gini, sebelum kamu level di Purwia, bimbing aku terus. Aku naik sebanyak mungkin. Total aku kasih 500 prak. Semua drop punya kamu, oke? 500 prak sama dan 50.000. Guru show sebulan kerja aja nggak sampai 20.000. Aku bimbing orang 1-2 hari bisa dapat segitu. Bisnis ini harus jadi deal. Besok jam Amderum pagi. Di pintu masuk dungeon gua hantu jahat. Sampai ketemu. Siap, sampai ketemu. Semua undangan masuk guild dan beli berbagai perlengkapan. Info item nggak ada yang berguna. Karina to guild. Mereka mungkin tidak benar-benar ingin mencari pelakunya. Mengatakan ini kemungkinan besar hanya untuk promosi. Biar pendatang baru merasa punya perlindungan setelah bergabung. Raksasa, aku tahu siapa yang membunuh Chen Fen. Raksasa cepat keluar. Ceritakan. Kalau aku bilang kalian tidak bayar gimana? Bayar dulu, guild pedang pasti tidak akan mengemplang 100 prak. Semuanya jadi saksi ya. Pembunuh Chen Fen pasti Heye.
Yang kemarin bunuh serigala bulan perak, hari ini bunuh ksatria mayat hidup itu. Hei Ye katakan. Bagaimana bukti dia yang bunuh Chen Fan? Bodoh, kemarin di hutan pemula berapa orang yang mampu bunuh Chen Fan? Selain dia siapa lagi? Meski kematian Chen Fan memang ada hubungannya denganku. Tapi cerita ini, jelas hanya karangan demi 100 perak. Aku tadinya mau tambah teman dia bilang. Jelas di pengumuman ini bahkan jumlah hadiah tidak ditulis. Kemungkinan besar hanya pura-pura untuk menjaga muka guild. Ikut aku Hayam. Kamu sudah lolos permintaan tim Hao Mei. Pembentukan tim berhasil. Setelah secara sukarela membatalkan tim ini, semua izin akses item. Hao Mei sudah buka fitur lihat info pribadi untukmu. Pemanggil level 3 plus. Evaluasi kekuatan tempur Tumen Dojo. Konfigurasi standar pendatang baru. Perlengkapan juga bukan set mewah seperti Zouji. Dia benar-benar punya papan ini. 200 perak aku punya uang, tapi semuanya mata uang nyata. Belum sempat ditukar ke mata uang profesional. Aku bayar Tempuri Yuan Longguo sebagai imbalan boleh. Boleh, yang paling kuperlukan sekarang adalah uang nyata. Di dalam dungeon tidak ada jaringan. Nanti transfer setelah keluar. Bisa ikut aku. Kakak senior perhatian sekali. Memutar jalan dengan hati-hati begini. Pasti takut aku yang rapuh ini mati gegabah. Sampai di sini kakak Heye, tidak ada apa-apa. Kamu diam di sini, jangan bergerak. Prajurit perisai ganda itu apa-apaan. Kakak senior hati-hati. Pembunuhan satu bunuh kerangka. Satria kerangka, kamu dapat pengalaman dia plus. Dia cuma berdiri di situ dipukul. Monster mati sendiri. Ada yang dalam bahaya. Kakak Heye, maaf. Aku ketiduran. Pergi, tidur sebentar naik ke level 2. 60,000 ini benar-benar worth it. Profesi jiwa tempur sisik naga bertahan di awal bisa bangkit. Tapi kenapa orang yang bangkit itu tidak terkenal? Bahkan jika disembunyikan untuk dibina sebagai profesional, bagaimana aliansi bisa tidak peduli? Apa orang itu mati sebelum berkembang? Satu tebasan ini potong 1/3 darahku. Serangan sangat tinggi. Skill Pantel pasti cooldown lama. Kamu sudah pakai giliranku. Serangan bayangan maju. Kerusakan fisik bisa kamu pantulkan. Kalau kerusakan sihir. Bahkan kerusakan sihir juga bisa dipantulkan. Sepertinya intel benar. Aku tidak boleh biarkan kamu berkembang. Kamu sebenarnya siapa? Kamu bisa pantul serangan, bagaimana dengan klon? Tinggal 320 darah, sudah masuk garis eksekusi. Serangan 3 kali bayangan darah, tepat itu yang kutunggu. Perisai mayat hidup. Perisai mayat hidup bisa serap 1.000 kerusakan. 50% kerusakan diubah menjadi P. Bertahan 3 detik. Pemulihan jiwa tempur. Kebangkitan jiwa tempur. Target duri-duri apa? Kamu telah membunuh profesional Shiilang. Peti darah, sistem mendaur ulang perlengkapannya. Tapi setidaknya satu tertinggal. Cukup Shiilang dari logatnya. Seharusnya dari negara Sakura di Laut Timur. Orang yang pernah kusakiti hanya Chen Fan. Terlihat surat perintah buruan dari guild itu. Bahkan hadiah tidak ditulis. Pembunuh negara Sakura akan bergerak demi ini.
Maaf, apakah Anda Tuan Heye? Aku Lau Pao. Lapangan luar aliansi profesional. Kalau tidak keberatan, panggil saja Kapao. Kapao orang yang kamu bunuh bernama Shilang. Pembunuh dari negara Sakura. Tugas utama mereka datang ke negara naga adalah membasmi pendatang baru potensial. Kamu tahu apa artinya ini? Xiao Chen Smak Zincheng Kelas 3. 4 hari lalu bangunkan profesi langka jiwa tempur sisik naga. Alasan tidak diketahui, serangan selalu hanya 1 poin, dan tidak bisa ditingkatkan dengan cara apapun. Apa yang kukatakan benar? Lalu bagaimana kamu bunuh Shilang? Dia pembunuh berpengalaman. Bukan monster kecil di hutan pemula. Mati karena pantulan. Apa mati karena pantulan? Sepertinya kejadian bertahun-tahun lalu. Bukan kecelakaan apa. Tidak apa-apa. Xiao Chen. Aku sekarang mewakili aliansi profesional. Secara resmi mengundangmu bergabung. Kamu mau atau tidak? Aku segera masuk Akademi Prajurit. Masih bisa bergabung aliansi. Akademi Prajurit memang bagian dari aliansi profesional. Sebagian besar siswa unggulan setelah lulus, pilihan pertama adalah aliansi. Kamu cuma bergabung lebih awal. Apa yang harus kukorbankan? Dan apa yang kudapat? Tegas, tidak berbelit-belit. Aku suka, aliansi dibentuk oleh pemerintah negara naga. Selain mengelola dan mengatur profesional, ada tugas terpenting melawan invasi asing. Musuh asing setelah taman segala dunia turun. Profesional level tinggi bisa tahan bom nuklir. Pasukan biasa sudah tidak berguna. Kemenangan perang sekarang tergantung pada kekuatan tempur puncak di kalangan profesional. Negara naga kita penduduk banyak bakat. Negara kecil tadinya tidak berani macam-macam. Tapi justru karena negara naga terlalu kuat, negara kecil itu lebih takut, mereka bersatu menyusup, khusus membasmi bibit pendatang baru kita. Sekarang bicara banyak tidak berguna. Nanti saat kamu kuat pasti akan paham sendiri. Bicara urusan utama, bergabung aliansi banyak untungnya. Saluran Intel Priority. Pembelian perlengkapan kelas atas prioritas. Jika jadi anggota inti, aliansi akan membina dengan giat. Lalu apa yang harus kukorbankan? Jadi pegawai negeri biasa aja. Pegawai negeri. Iya, pegawai negeri. Cuma isi kerjaan dan gajinya beda. Gak mau jadi pegawai negeri, meski kerjaan ringan dan stabil. Tapi hasilnya pasti jadi milik negara. Terus dibagi-bagi lagi. Aku gak mau koin yang susah payah kukumpulkan. Perlengkapan diambil begitu aja. Ada pilihan lain. Organisasi rahasia bawahan aliansi bayangan. Khusus ngurusin hal yang aliansi gak bisa lakukan sendiri. Anggota tim bayangan hampir tanpa batasan. Gak ada yang dipaksa ngerjain misi. Mau untung, pilih sendiri misinya. Selesai dapat poin bayangan. Poin bisa ditukar di gudang bayangan. Barang apapun yang kamu mau. Gimana tertarik? Aku gabung ini masih dipikirin. Tanpa batasan apapun, dapat akses info resmi juga, serta sumber perlengkapan tambahan. Kamu sudah bergabung di saluran bayangan kota baru. Ada anggota baru. Heye, namanya kok familiar ya? Itu yang baru bunuh beberapa bos level rendah. Anak kecil itu Heye, kawan. Selamat datang, ambil buku satu persatu. Chang San, ngapain kamu ambil sewek satu persatu? Kawan Heye, selamat datang di keluarga besar yang saling sayang ini. Chang San, kamu mau mari? Halo semua, Heye baru touch kan? Mau kirim foto ke kakak. Buat lihat-lihat, sudah mah kamu mau goda anak muda lagi. Lain kali jual informasiku bagi setengah hasilnya. Malam ini langitnya biru banget ya. Sudah mah, sekarang udah tengah malam. Aku di Amerika gak boleh. Aduh, adik kecil, kamu udah tahu ya. Aku cuma ngomong esau. Siapa sangka mereka yang gak punya otak. Beneran percaya. Aku gak ngomong kamu. Meski kamu juga gak punya otak banyak. Kirim alamat emak takut sama kamu. Kota Baru, Distrik 4 atas. Jangan kirim emot, itu alamatku. Jangan sembarangan kirim. Emak ini mau apa tengah malam? Kamu sudah terima permintaan teman dari pamanku. Kawan hai ya, kirim fotomu dong. Ada apa Kudama? Siapa yang kamu panggil emak? Mereka semua panggil gitu tuh, emang bukan? Mata ya lo. Aku ada urusan serius sama kamu. Di Bukit Pasir Senja ada bos tersembunyi. Bunuh dia, ada kemungkinan dapat cetak biru perlengkapan. Barang itu berguna buatku, tolong ambilkan. Aku kasih bayaran, gimana carinya? Di area abad kuno, arah barat daya, dekat sumur kering. Harus nunggu hujan baru mungkin muncul. Coba aja keberuntunganmu. Dapat atau enggak, terserah nasib. Pemula ini pertama kali masuk dungeon ya, sampai salah pintu. Gimana kalau dia beneran sampai level TPP? Lihat penampilannya pasti pelajar. Game ini baru beberapa hari. 4 hari naik ke titik mimpi.
Dia beneran masuk? 他真进去了。 Siapa orang ini? 谁啊？ Apa mungkin dia yang terus bunuh bos itu? 会不会就是那个连续杀 Hei boss ya, 的黑夜？ kamu sudah masuk Bukit Pasir Senja. 末日沙丘 Level Monster 3150. 到50级。 Skill Serangga Pembakar Panas, Gigitan. Menyebabkan luka berdarah 20% per detik. Berlangsung 30 detik. Bahkan luka berdarah beruntun bisa dipantulkan. 流血都能反弹， Duri berduri ini terlalu gila. 太逆天了。 Kalau ada yang pasang skill luka berdarah saat darahku rendah, itu bunuh diri. Matahari Terik punya skill kontrol. Susah tarik monster, tinggalkan raksasa pasir. Ukuran terlalu besar yang bisa pukul aku sedikit. Tinggalkan elang pasir badai. Suka terbang. Buang waktu, tinggalkan. Serangan cukup tinggi, jumlah padat. Ukuran pas, ada koneksi. Ini dia tempatnya. Satu menit bersihkan 2 gelombang, 1 gelombang 60 ekor. 1 ekor 40 pengalaman. Per minute 400 pengalaman. Level happy 5 ke Darpidok butuh sesatuan tuduh mamot pengalaman. 25 minutes 1 level. Efisiensi naik level bunuh Ksatria Tengkorak 2 hari lalu. Dibanding ini, kayak siput merangkak. 蜗牛爬， Kamu sudah naik ke level 5 to Beats. 6 Jam level 45. 45级。 Tempat ini lulus, lanjut masuk lebih dalam. 深入， Pantulan duri berduri baru 100%. 伤才100%之 Sudah 百， batas. 上线了。 Ini hasil dari sistem tak terbatas yang diperkuat. Kalau gak diperkuat, batasnya mah 50%. 6 Jam level 45. 45 Tempat ini lulus, lanjut masuk lebih dalam. Pembunuh Rong yang level 50. Happy damngeng. Serangan fisik 1 yoga. Skill tubuh abadi kurang 90% damage fisik. Serangan pas di bawah pertahananku. 防御线之下， Skill kurangi damage 物 fisik. 理上 Pantulan itu damage asli. Lebih langka, monster jarak jauh tanpa batas 没有体 ukuran. 积限制， Surga. 天堂。 Ayo, serang bersama. 一起上！ Serang sekali tiap 3 detik. Malah cocok buat tarik monster. Sekali satuan ekor. 1 minute 100 point pengalaman. 1 detik 100 pengalaman. Berapa jam bisa naik 10 level? 答 Jawabannya. 案是 Kamu sudah naik ke level Levites. Sudah capai batas level dungeon. Pembunuhan selanjutnya gak dapat pengalaman. Online, sekarang coba keberuntungan. 接下来去碰碰运气。 Lihat bisa ketemu bos tersembunyi yang dibutuhkan zona pengusiran. Langit penuh 满天都是 bintang. 星星， Kering 干 begini 成这 kayaknya 样 gak bakal 不 hujan. 像是能下雨的。 Keberuntungan gak begini 不 caranya. 是这么搞的吧？ Peringatan, bos tersembunyi ular pasir raja muncul. Peringatan, ular pasir raja sangat kuat. Kamu bukan lawannya. Cepat lari selamatkan diri. Ular pasir raja. Level 55 skill badai pasir emas. Belenggu pasir, jiwa pengisap kilat emas, teleportasi pasir, bintang gurun. Ini pertama kalinya aku bertemu. Bos yang serangan dasarnya tembus pertahananku. HP 5 namungi.万， AP 我血量 Curiosity. 2680。 Selisih Dirtna sekali lipat. Tapi 5 skillmu semua serangan mendadak, kontrol, perisai. Gak ada yang bisa nambah serangan. 没有， Q ayo lawan. 来战！ Haha. Serangan 2 masa 25mu cuma jadi 35 padaku. Dan aku memantulkan 100 padamu. 100%。 Hai dia lam. 285。 Pola boss ini sederhana. 很简单， Mereka pakai skill di titik-titik P tertentu. Di bawah 80% dia pakai badai pasir emas. Di 60% kau akan pakai apa? 你会用什么呢？ Di 60% kau akan pakai apa? 你会用什么呢？ Di 60% kau akan pakai apa?
Ikatan pembunuh bisa membuat pemain tak bisa bergerak. Dan juga cahaya emas pemakan jiwa. Sekarang target kebangkitan jiwa tempur. Perisai mayat. Perisai mayat setelah jiwa tempur bangkit. Takuma ada 500 poin perisai. Tapi juga mengubah 79% damage jadi nyawaku. Nilai fisiologisku kembali ke 1,4 lebih. Tapi HP ular masih 28,000. Kalau begini aku tetap mati. Ternyata tak bisa tembus pertahanan. Oh iya, setelah pakai cahaya emas pemakan jiwa dia lemah. Sekarang serangan ular turun setidaknya 30%. Jadi tak bisa tembus pertahanan. Jiwa tempur bangkit. Professional Haye berhasil bunuh bos tersembunyi ular pasir raja. Penguman Professional Haye berhasil bunuh bos tersembunyi ular pasir raja. Apa-apaan ini baru 2 hari lalu. Dia bunuh bos tersembunyi lagi, ular pasir raja. Level 55 sangat kuat. Tim biasa tak berani sentuh. Level 55 hari lalu bunuh Raja Serigala. 3 hari lalu bunuh Ksatria Mayat. Hari ini bunuh ular level 40. Apa ini bisa dilakukan manusia normal? Siapa sih Heya ini? Kali ini murid inti Akademi Prajurit. Pasti ada tempat untuknya. Sulit dibilang Akademi Prajurit itu tempat apa. Para genius top national berkumpul. Profesi tersembunyi dan khusus banyak. Ingin jadi inti di sana tak mudah. Dapat Knights Melee Prajurit. Peti harta prestasi emas. Biamadeum XP. Cetak biru setelan ular. Peti emas, tipe perak, tambal 9 tembaga. Cetak biru setelan ular. Ini barang untuk mengeluarkan obat ya. Cetak biru setelan ular. Item penting untuk membuat setelan ular. Kumpulkan setelan ini. Bisa dapat badai pasir emas, ikatan pasir, cahaya emas pemakan jiwa, dan teleportasi pasir. Salah satu skill hati gurun. Teleportasi pasir. Ini kan seperti flash di game. Skill super untuk kejar dan kabur. Pantas Kushu yang level tinggi memintaku bunuh ular ini. Tapi satu setelan ular lengkap. Butuh 4 cetak biru berbeda. Dan banyak material lengkap. Serta ahli pembuat perlengkapan top. Dengan kekuatan dan hartaku sekarang, tak bisa kumpulkan. Lebih baik jual padanya untuk keuntungan maksimal. Hitung dengan 400 mata tidak perak hari ini. Total asset 1.65 perak, plus 49 tunai dari Hao Mei sebelumnya. Bisa dibilang sedikit kaya. Dan 4 pity heart. Mulai dari yang terburuk. Buka peti darah dapat belati cahaya dingin. Senjata kualitas emas tingkat 1. Bisa pakai di level Sabaut. Statistik lumayan. Sayang, bagiku ini cuma tumpukan imigran. Buka peti prestasi ungu dapat tongkat API. Senjata kualitas ungu tingkat 1, butuh 50 poin kecerdasan untuk pakai. Senjata lagi. Ya, tongkat lebih mahal dari belati selanjutnya. Buka peti emas, dapat baju zira ular. Meningkatkan 10% fisik dasar. Ini bukan perlengkapan level 50. Ini barang yang bisa dipakai sampai mati. Barulah ini namanya baju. 3 pertama semuanya bagus. Yang terbaik jangan kecewakan aku buka.
Ini pertanda dapat item langka. Buka peti prestasi emas. Dapat 5 coupon point skill tingkat 1. Pakai dapat 1 poin penguatan skill. Hanya untuk profesional tingkat 1. Poin skill ternyata bisa didapat dari sini. Kalau tanpa batas level, pasti harga selangit. Tapi bagiku, berapapun uang tak akan kujual. Level monster makin tinggi, pertahananku mulai kewalahan. Kalau sekarang lawan ular pasir raja lagi, bukan menang tipis, tapi pasti menang. Kumpulkan Chaplin bisa tukar medali kehormatan. Saatnya. Silakan pilih jenis medali untuk ditukar. Tips serangan tak berguna bagiku. 3 sisanya semuanya, tambah 5% fisik dasar naik. EP dan pertahanan juga ikut naik. Serba bisa itu benar-benar menyeluruh. Berhasil tukar medali serba bisa bintang 1. Aku baru jadi profesional hari K6. Sudah punya panel statistik seindah ini. Kalau bilang berapa banyak yang akan terkejut. Kau sudah lolos permintaan teman Long J. Halo, aku kepala pendaftaran Akademi Prajurit. Panggil aku Kepala Long. Sekarang aku mewakili Akademi. Secara resmi mengundangmu bergabung dengan Akademi Prajurit. Apakah kau bersedia? Bersedia? Baik, surat penerimaan resmi akan kukirim ke emailmu nanti. 3 hari lagi langsung lapor ke Akademi Prajurit. Bukankah lapor setelah ujian akhir? Itu akademi biasa, akademi inti. Kau tahu, paham. Murid inti tak perlu ujian akhir. Tak perlu antre. Langsung masuk dapat sumber daya terbaik. Hei Xiao Hei, apa sudah dapat cetak biru? Xiao Hei, bicara dong. Bikin kesal, dia tak sabaran. Nilai cetak biru ini mungkin lebih tinggi dari kukira. Xiao Hei, akhirnya kau hidup. Cepat, apa sudah dapat cetak biru? Dasar berantem. Ini bisa dapat, dewa keberuntungan dapat. Sebenarnya cetak biru ini biasa saja, cuma aku butuh. Level terlalu rendah, tak bisa pakai jual padaku. Aku kasih sesuatu yang tak bisa kau tolak. Bagi orang lain ini cuma skill control area. Bagiku ini damage out. Satu-satunya kekurangan, hanya bisa paksa lawan pakai serangan biasa padaku. Wah, hei keberuntunganmu apa? Cetak biru setelan ular bisa kau dapat. Percaya sama Giro. Dengan reputasi gue nggak bakal nipu lo. Gambar ini gue kasih 1 koin emas. Bisa ditukar berapa gulungan skill seperti ejekan tanpa ampun. Bisa dibeli dalam koin emas. 1 koin emas setara 2 juta uang tunai. Nenekku bawa gulungan dan koin. Mau tukar gambar bernilai jutaan. Sobat hai, gue emang kurang tahu harga item murahan ini. Gini, gulungan ejekan tanpa ampun plus 100 koin emas tukar gambar. Ini tawaran terbaik dari gue. Deal apa gue nawar terlalu tinggi? Lo bisa mundur. Udah, gitu aja. Gulungan skill ejekan tanpa ampun masuk. 1 koin emas masuk. Akhirnya. Ada skill yang bisa paksa orang mukul G. Mulai sekarang. Nggak perlu lihat musuh sekarat. Hammer di depan G. Musuh sekarat pun harus berlutut di depan gue. Gimana Sobat Heye, udah dipikirin? Harga gue lebih tinggi dari pasar. Maaf, udah ada yang pesan duluan. Gue cuma tanya harga. Kalau udah dipesan, gue nggak bisa ngomong apa-apa. Nanti kalau ada barang bagus, kabarin gue. Lo tertarik sama perlengkapan lain. Paketan 10 koin emas. Deal, statuasi 2 koin emas 16 5 koin perak. Setara 2,5 mata uang naga. Udah tinggal di sini hampir setahun. Agak ada ikatan. Ini satu-satunya peninggalan. Orang tua di dunia ini buat gue. Tapi tempat ini udah ketahuan. Gue juga mau berangkat ke Akademi Prajurit. Meski berat terpaksa jual. Hai, Pak Xiao Chen udah 5-6 hari. Harusnya sekolah, tinggal 3 hari lagi. Pak Xiao gue udah jadi profesional, dan udah diterima Akademi Prajurit. Nggak perlu ujian nasional. Xiao Chen gue udah seki instruktur Xiao Long. Nama lo nggak ada di daftar penerimaan. Pak Xiao, gue nggak main-main dengan masa depan. Gue langsung direkrut khusus oleh bagian penerimaan. 3 hari lagi lapor. Rekrut khusus beneran, tenang aja. Baiklah. Ketemu guru yang terlalu bertanggung jawab, nggak sepenuhnya baik. Hao Mei, apa lo mau carry gue buat naik level lagi? Gue nggak mau buang waktu sekarang. Hei lo jadi terkenal. Video lo lawan puluhan ksatria tengkorak, gue upload ke media sosial meledak.
Shayilang, bisa nemu rumah gue, pasti karena video itu, mulai sekarang. Nggak boleh lagi kerja sama dengan orang nggak punya otak, mati pun nggak tahu penyebabnya. Dari sisi lain nggak kena 被 wajah. 拍到正脸， Identitas asli gue nggak bokor, malah bikin nama Heye lebih berbobot di pasar jelak. Terkenal, daya tawar 交 lebih 易时 besar. 议价权就大。 Asal gue punya kemampuan bertahan cukup. Penyihir Mayat, level 70, AP 1900, serangan sihir. Deus Tecunak, skill tubuh energi kebal semua serangan fisik. Yuasim mesin 6 serangan sihir. Kelas biasa lihat pasti lari. Tapi kemarin gue naikkan pertahanan sihir ke 22 portulia, pas banget. Frekuensi serangan 2 detik sekali, nggak cepat, tapi jarak dan padat. Juga kabel fisik, buat Gu ini target ID. 这就是理想靶子。 Diketahui simply pengalaman. 1 jam trisan sisintin pengalaman. 3 hari sebelum lapor, naik ke level 70 nggak masalah. 没有问题。 Lo naik ke level 7 Dayat. Setahun lalu gue masih remaja biasa yang mau ikut ujian nasional. Setahun kemudian, gue udah ambil jalan yang berbeda. Selamat tinggal kota baru. Gue datang Akademi Prajurit. 学院 Hahaha. Jurusan sihir tahun ini dapat 1 jenius penyihir. Sekarang udah level 60. Kecepatan ini jurusan lain nggak bisa kejar. Di dungeon pemula naik level cepat itu wajar. Kalau di tahap 1 masih cepat, baru namanya cepat. Nenek Wang jurusan mayat tahun ini dapat murid. 今年招到人了吗？ Ya, jurusan mayat kebanyakan kelas langka. Meski sedikit, masih ada yang bisa diambil. Iya juga kalian semua orang 亡 tangguh. 灵系个个是狠人， Kalau jumlahnya banyak, orang lain nggak bisa hidup. Pendekar tahun ini juga payah. Nggak ada satupun pendekar pedang. Semua kelas biasa. Jangan bilang pendekar sihir. Bahkan yang ada kata sihir pun nggak dapat. Nenek Wang, lo masih dapat kelas langka koba-koba. Gue cuma andalkan jumlah besar. Jumlah besar lo lihat jurusan tamu. Begitu growth minimal 1 kompi. Hei, banyak bukan berarti 人多 lemah. 可不代表弱。 Di jurusan taman juga ada yang kuat. Kuat sekuat apa? 强能有多强？ Paling bisa tahan nggak? 没其他 Jurusan 职业 lain 团 grup 队 naik 升 level 级 jadi 都是问题。 masalah. 见 Jian 我 Wu, kalian 你们 pendekar 剑 punya 士 kelas 是 khusus 有些 cepat 特殊 naik. 职业练级快， Tapi 但我 Tameng 肉 juga 盾 punya. 也 Mau 要 adu? 不比比？ Adu apa? Siapa lebih 谁更 tebal? 肉？ Adu 你 itu 那个 namanya 是机会， ngejek lo. 要 Adu 不 yang 是 lebih 你狠的。 keras. 这次 Siswa 新 baru 生 jurusan mana levelnya 每 lebih 个新的 tinggi? 学员等级更高，敢不敢 Berani 接？ terima. 2 jurusan lambat serang bertengkar. 练级都慢的职业斗起来了。 Menarik biasanya soal naik level, Longge pura-pura mati. Hari ini malah tantang duluan. Pasti ada sesuatu. Tapi setahu gue, jurusan Tameng nggak pernah punya kelas cepat naik level. Aduh, apa mau tambah taruhan? 还要添彩头。 Sakit kepala yang kalah. 输的一方给 Kasih 赢的那 murid 个技 level 等级 tertinggi 最 dari 高的学 jurusan 员 pemenang. 送 Satu 一件 perlengkapan 成长 tip 类装备 tumbuh. 干嘛 Berani long lumayan 老罗 besar. 你玩儿挺大， Tahu 知道 harga 成长类装备 perlengkapan 什么 tip 价 tumbuh. 不 Cuma 做500 500 saja 金币 koin imas. 这种 Barang 东西 segitu gue masih 我也 sanggap. 是拿得出的。也 Iya 对， juga, kalian 我 banteng 们 nggak 肉 terlalu 盾对 butuh 武器要 senjata. 求不高，主要 Kebutuhan 需求 utama 都 di 在 armor. 工具上，价 Harga 格 emang lebih murah dari 确实比 senjata. 武器便宜不少。行， Oke, 我 gue 刚好 punya 有一件 satu 用 armor 不着的 kualitas 红色 merah 铁 yang 质 nggak 工具， terpakai. 你 Kalau 有 lo 本事 mampu, 就拿 ambil 起 aja, 以 sudah 便为 janji. 定。小 Xiao 子 Long, Lokina Tiu. 你被坑了。 Jian Wu meski tahun ini nggak dapat 虽然 pendekar 没 pedang, 招到御剑师，但 tapi 招 dapat 到了 satu 一名 pendekar 御剑 sihir 士 yang 丝 nggak 毫 kalah 不 dari 比御剑 pendekar 士 pedang. 差的那种。魔 Profesi 剑士 ksatria pedang sihir 这 ternyata 个职业 muncul 竟然 lagi. 又出现了。但 Tapi 我 aku 老 naga 龙 tua bicara 一口 pasti. 唾沫一颗钉，说话 Janji 算 harus 数。 ditepati. 行， Kenapa kami tidak boleh masuk? Kami semua siswa akademi ini. Belum waktunya masuk, baru bisa 7 hari lagi. Bohong, 2 orang tadi masukkan. Mereka beda dengan kalian. Apa bedanya? Bukannya sama-sama siswa akademi. Mereka siswa rekrutan khusus. 特招生，明白了 Paham. 吗？
Rekrutan khusus apaan? 什么鬼？走关系 Masuk 进来 lewat 了 koneksi. Pulang saja dari mana asalmu? Akademi buka 7 hari lagi. Apa bisa masuk akademi dari sini? Satpam bilang cuma siswa khusus yang boleh. Orang ini tuli ya. Kamu tuli. Apa yang kukatakan tadi tak dengar? Kakak naga, aku sampai. Tapi dihalangi satpam di gerbang. Aku sedang dalam perjalanan pulang. Sebut saja namaku pada satpam. Dia akan biarkan kamu masuk. Aku kakak naga. Murid yang direkrut guru naga. Kakak naga, tak pernah dengar bocah. Jangan kira pakai nama asal bisa lolos. Orang sepertimu sudah sering kulihat. Kakak naga dari kantor pendaftaran, sudah kubilang. Tak pernah dengar kakak naga. Cepat pergi, kalau tidak jangan salahkan aku. Coba cek dulu datanya. Atau telepon tanyakan padaku. Apa aku perlu diajari kerja? Sepertinya kamu sengaja cari masalah. Kalau begitu matilah. Aku serang dia. Darahku sendiri berkurang lebih banyak berdasarkan perhitungan. Damage pantulan pemuda ini ternyata mencapai lebih dari 80%. Ini pasti genius type tank. Berhenti Direktur Naga. Kenapa Anda datang? Kakak Naga lah Direktur Naga. Kamu dipecat. Sambil tunggu penyelidikan akademi. Berani menyerang siswa seperti itu. Kalau siswa dengan fisik lebih lemah, pasti sudah kamu pukul sampai mati. Kamu Heye kan? Aku kakak naga. Bagaimana kamu tahu aku? Pukulan satpam tadi kulihat. Tak banyak yang bisa tahan. Lagi pula aku yang merekrutmu. Masa tidak tahu informasi kamu? Paham, ikut aku. Ini sama sekali tidak seperti sekolah. Lebih seperti kota dalam kota dengan fasilitas lengkap. Di puncak setiap gedung tinggi, ada lambang profesi khusus. Lihat, ini gedung kuliah jurusan TAN. Tapi ini hanya area belajar siswa biasa. Siswa rekrutan khusus tidak di sini. Long Zhan, kepala kantor rekrutan khusus Tang. Ini gedung kuliah, sialan. Ini gedung kuliah. Tentu saja gedung kuliah. Tapi ini zona khusus siswa elit Tang. Yang tadi lewat itu untuk siswa biasa. Kamu kira akademi prajurit seperti apa? Bukan seperti universitas biasa. Guru naga sepat. Kaki domba baru panggang, mantap. Rasanya memang enak. Perkenalkan. Ini siswa baru, Heye. Mereka ini kembar 3. Namanya tak usah ribet. Panggil aku Palu besar, itu Palu 2, itu Palu kecil. Kami bertiga saudara Palu besi. Saudara Heye, 2 adikku ini jarang bicara. Tapi kekuatan mereka pasti mantap. Wang De Cui, sekarang kalian level berapa? Kami bertiga baru naik level 52 kemarin. Sebagai prajurit tank, kecepatan ini seharusnya tak banyak yang lebih cepat. Level 52 dimanapun sudah menakutkan. Di antara siswa rekrutan khusus juga tidak rendah. Apalagi prajurit tank yang terkenal lambat naik level. Prestasi ini semakin cemerlang. Ngomong-ngomong saudara Heye, kamu level berapa? Level 70. Level 74 lumayan juga. Tunggu, kamu bilang apa? Level 74. Bon hari lalu, Xiao Chen masih bunuh bot level 65. 3 hari kemudian level 71. Kecepatan naik level ini. Penyihir dan necromancer pun harus kagum. Gila, prajurit tank bisa cepat ini. Saudara Heye, apa profesimu? Bisa bilang tak apa. Bilang saja dengan kekuatanmu. Cepat atau lambat jadi terkenal di akademi. Jiwa tempur sisik terbalik. Profesi apa itu? Tak pernah dengar. Jiwa tempur sisik terbalik. Profesi langka yang sangat jarang. Profesi langka. Sudah, jangan hanya iri pada orang lain. Kalian bertiga juga tidak kalah. Terutama jurus kombinasi kalian, kuatnya agak berlebihan. Jurus kombinasi. Iya, mereka kembar 3. Semua bangun sebagai prajurit perisai biasa. Tapi punya satu bakat khusus. Asal 3 orang dalam satu tim. Bisa aktifkan buff bernama bantu sepakat.
Buff ini bisa membuat efek skill mereka saling menumpuk. Buff pengurangan cooldown 35% yang saling menumpuk. 3 orang bertumpuk jadi tanpa CD. Skill dengan peluang fusing 35%. 3 orang bertumpuk jadi fusing tanpa henti. Benar, yang direkrut khusus pasti tidak ada yang biasa. Naga tua, ada orang baru lagi. Zhang Hu ini bukan akademi biasa. Tapi kamu jaga penampilan sedikit. Sekarang cuma kita berdua pria. Pakai formal buat apa? Naga tua, kalau kamu bisa rekrut adik kelas cantik, aku jamin pakai lebih mewah dari kalian semua. Beberapa hari ini terserah kamu. Tapi saat resmi buka tidak boleh begini. Tenang, aku tahu batas. Ini Hiai. Ingin dihormati orang, hanya dengan tinju yang cukup keras. Yang lain omong kosong. Zhang Hu sama seperti Mujo bangun. Profesi langka. Profesinya agak khusus. Namanya Benteng Titan. Pertahanan profesi ini termasuk level tertinggi. Di antara sesama level seprofesi, hampir tak ada yang bisa menembus pertahanannya. Long Jie, pandanglah jauh ke depan. Begitu aku naikkan levelku, bos-bos puncak itu bukan masalah lagi. Aku sudah menyiapkan beberapa match dan healer untuk Zhang Hu, melatihnya dengan